Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali rekan-rekan persekutuan kaum pria Gereja Kibat Jemaat Sangatta. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas cinta kasih Tuhan yang kita nikmati di dalam perjalanan kehidupan kita, teristimewa dalam tanggung jawab pekerjaan kita masing-masing. Kita bersyukur kita sehat kuat, itu semua karena pertolongan Tuhan. Malam hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 273, Berdekat Padamu. Yesuslah yang ku milih dan tiada tinggalkan, Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang kehidupan, berdekat padamu, berdekat padamu, Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidup. Pimpin terus lembah sengsara, pimpin terus lembah sengsara, menyeberang ribut lautan, lalu masuk pintu surga dan tetap serta Tuhan, berdekat padamu, berdekat padamu, lalu masuk pintu surga dan tetap serta Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Berkat kemurahan dan kasih Tuhan kami ada sebagaimana adanya. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh kami pahami untuk kami lakukan dalam sepanjang kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya pilih dari Yesaya pasal 7. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua patung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena itu Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dan dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Amin atas firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Mari kita renungkan firman Tuhan ini di bawah satu pokok renungan, yaitu jaminan Tuhan di tengah ancaman musuh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita pernah mendapatkan tekanan, kita pernah mendapat ancaman dari orang lain atau dari pihak lain dalam menjalani kehidupan kita. Dan tentunya ketika kita mendapatkan ancaman di dalam kehidupan kita, biasanya hal itu yang mendatangkan kepanikan, biasa membuat kita cemas, biasa membuat kita gelisah, bahkan ya, kita takut. Dan secara otomatis hal-hal ini menguras tenaga dan pikiran kita. Ya, bisa saja ini juga menyita fokus hidup kita. Hidup menjadi tidak produktif, hidup menjadi tidak karuan. Ya, bahkan bisa membuat kita ragu akan keberadaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya kira-kira seperti itulah yang dialami oleh Yehuda, ya, karena mereka selalu mengeraskan hati dan mengabaikan peringatan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka saat penghukuman pun tiba, ya, ancaman dari pihak musuh mulai menghampiri mereka, ya mereka sudah mulai merasa ketakutan. Mereka sudah mulai gelisah, ya, akan adanya ancaman musuh. Mereka sudah mulai takut karena mereka merasa bahwa musuh semakin dekat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, ada jaminan Tuhan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Ada jaminan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, meskipun di tengah ancaman musuh. Ya. Yang pertama, bahwa apa jaminan Tuhan bagi kehidupan anak-anak Tuhan? Yang pertama, Tuhan katakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sear, Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan jagalah hatimu kecut karena kedua patung kayu api berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Amar Aram dan anak Remalia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, jaminan Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam kehidupan ini. Ya, Tuhan akan memberikan ketenangan bagi kita. Firman Tuhan katakan, ya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, jangan takut dan janganlah hatimu kecut. Jaminan Tuhan memberikan ketenangan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, meskipun di tengah-tengah ancaman. Kalau di dalam ayat yang ketiga, Tuhan berfirman, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sear Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, rekan-rekan persekutuan kaum pria yang sama dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, ya, dalam setiap ancaman, dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini, jangan takut, jangan mudah putus asa, jangan mudah tawar hati, jangan mudah kecut hati. Tetapi ingatlah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Teguhkan hati dan tinggallah tenang. Artinya bahwa terkadang ketika kita panik, sulit untuk kita berpikir jernih. Terkadang ketika kekhawatiran atau ketakutan menguasai hati dan pikiran kita, sulit untuk kita bertindak dengan baik. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, ya, teguhkan hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena, ya, persoalan musuh yang ada di sekeliling kita, persoalan ancaman yang ada di sekeliling kehidupan kita, jangan takut, tetapi Tuhan memberikan jaminan bahwa teguhkan hatimu, tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Ini yang harus menjadi renungan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, di tengah pandemi virus corona yang kita
hadapi bersama-sama di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir, ya jangan sampai saya kehilangan pekerjaan karena pandemi ini, jangan sampai saya kena virus, jangan sampai saya dikarantina, saya harus berpisah dari keluarga saya, bahkan jangan sampai saya kehilangan pekerjaan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya ketika kita bersuka cita terus di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan keteguhan di dalam hati dan akan tetap menikmati ketenangan di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jaminan Tuhan adalah jaminan yang sungguh indah bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Yehuda yang sedang diliputi oleh ancaman ketika firman Tuhan datang kepada mereka, kepada umat Tuhan, kepada Yerusalem yang adalah umat pilihan Tuhan. Mereka berbalik, mereka datang kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang menakutkan, ketahuilah bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita. Tuhan memberikan jaminan perlindungan kepada kita. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menegaskan akan ancaman yang akan datang. Firman Tuhan katakan, ya, bahwa itu tidak akan sampai, bahkan tidak akan terjadi. Allah berfirman, menyampaikan firman ini kepada umat Tuhan. Jangan takut bahwa itu hanya ancaman. Itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan berfirman, jaminan Tuhan di dalam kehidupan ini harus kita ikuti, harus kita sikapi dengan hati yang percaya. Dengan hati yang percaya. Percaya kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Kita harus percaya kepadanya. Karena ia berfirman, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan jangan hatimu kecut. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan jaminan ini, apa yang Tuhan harapkan kepada Yehuda, Tuhan berharap kepada Raja Ahaz dan segenap bangsa Yehuda supaya berbalik kepada Tuhan dan sepenuhnya berlindung kepada Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita, ya. Dengan perlindungan yang Tuhan berikan bagi kita, dengan jaminan yang Tuhan berikan bagi kita, Tuhan mau kita berbalik kepada Tuhan dan sepenuhnya berlindung kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz bersama dengan umat Tuhan membuat iman mereka kepada Tuhan kembali hidup dalam berkat Tuhan. Jaminan perlindungan Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan merupakan bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita dan Tuhan tidak akan pernah tutup mata di dalam kehidupan ini. Tetapi perlindungan Tuhan adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Sekalipun kita tidak setia kepada Tuhan, sekalipun kita memberontak kepada Tuhan, kasih Tuhan akan tetap dinyatakan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, teruslah mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menjamin kehidupan kita. Karena Tuhan pasti memberikan perlindungan sebagai jaminan yang pasti di tengah-tengah ancaman musuh kita. Dan Tuhan tetap berpihak kepada perjanjiannya. Allah kita bukan Allah yang berdusta. Allah kita bukan Allah yang tidak menepati janji. Tetapi ia adalah setia pada perjanjiannya. Saudara-saudara, bukti kasih setia Tuhan biarlah menjadi penarik, menjadi magnet yang akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan ini akan membuat kita senantiasa lebih yakin dan percaya bahwa meskipun kita di tengah-tengah ancaman musuh, kita akan tetap percaya bahwa Tuhan selalu menjamin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini.
Mensyukuri pertolongan dan kasih-Mu yang begitu sempurna, bahwa di tengah-tengah setiap ancaman kehidupan kami, Engkau memberikan jaminan perlindungan bagi kami. Kasih setia-Mu selalu Engkau buktikan, selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah Engkau terus teguhkan kami dalam iman percaya kami kepada Tuhan, untuk tetap hidup mengandalkan Tuhan, untuk tetap hidup percaya kepada Tuhan, bahwa sampai kapanpun janji Tuhan akan dinyatakan di dalam sepanjang kehidupan ini. Bapa di surga, hamba berdoa bagi seluruh rekan-rekan persekutuan kaum pria yang ada. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka semua, dalam tugas pekerjaan, dalam tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai imam di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat dan kuasa, sehingga dapat mengayomi kehidupan rumah tangga mereka di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit mereka, yang sedang menjalani proses pemulihan. Nyatakan kuasa dan kasih-Mu. Biarlah Engkau memberikan kesabaran, sukacita bagi mereka di dalam menghadapi pergumulan penyakit. Karena kami percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam sepanjang kehidupan ini, apapun yang menjadi masalah kami. Kami datang berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang membangun rumah tempat tinggal. Tuhan kiranya memberkati agar semuanya boleh mereka kerjakan di bawah pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Kiranya Tuhan campur tangan. Tuhan akan terus menyatakan kuasa dan kasih Tuhan, sehingga di masa-masa yang akan datang mereka boleh mendapatkan lapangan pekerjaan untuk mereka kerjakan di dalam sepanjang kehidupan ini. Bapa di dalam surga, berkati pengurus yang ada, biarlah senantiasa diberikan kuasa dan kemampuan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab mereka di tengah-tengah kepengurusan ini, sehingga persekutuan kami akan terus mengalami perkembangan teristimewa ya Tuhan. Kami bersama-sama akan terus bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan mereka, biarlah mereka senantiasa diberikan semangat untuk menempuh pendidikan meskipun harus belajar dari rumah karena pandemi yang ada. Terpuji nama-Mu Tuhan. Malam hari ini ketika kami tidur, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh tidur dengan tenang, dan besok pagi kami bangun dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Dalam segala aktivitas kami, biarlah Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Dan akhirnya kami mohon, biarlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menaungi dan menyertai kehidupan kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.